buka Alkitab kita sama-sama, Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita masih terus bahas tentang doa adalah senjata dahsyat orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Amin. Apapun yang saudara rasa berat dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Karena kita masih bisa berdoa. Iya kan? Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Iya kan? Waktu kita tidak berdaya jangan bunuh diri. Goblok itu namanya. Iya kan? Kalau kita tidak berdaya jangan lari ke dukun, mate maho. Iya kan? Kalau kita tidak berdaya, iya kan? Jangan minum obat-obat terlarang, malah tambah goblok kita. Iya kan? Kalau kita tidak berdaya, amin. Jangan malah jadi bini piaraan. Ngambil saya susah pendeta. Ya udah, terpaksa jual diri on. Ya kan? Waktu kita tidak berdaya justru jangan lari ke narkoba. Waktu kita tidak berdaya justru jangan lari ke diskotik. Dak duduk dak duduk. Ya kan? Pada saat kita tidak berdaya, amin. Amin. Kita bersandar pada Tuhan yang empunya segala sesuatu. Dia yang menyelesaikan segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Great. Matius pasal 6. Ayat yang ke-9. Sampai ayat yang ke-13. Karena itu, berdoalah demikian. Sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah bahas Bapa kami yang di surga. Kita sudah bahas dikuduskanlah nama-Mu. Kita sudah bahas datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Minggu lalu kita sudah bahas di bumi seperti di surga. Nah, hari ini kita masuk pada bagian yang seringkali tidak diperhatikan orang. Ya kan? Seringkali banyak orang pikir ini satu makna yang tidak terpisahkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi izinkan saya belah kalimat ini dalam dua pemahaman. Berikanlah kami pada hari ini. Sama-sama bilang sama saya, hari ini. Satu kali saudara pasti tahu. Satu kali saya masuk restoran, tulisan ini sudah biasa sekali, setiap saudara pasti pernah tahu. Tulisannya begini, hari ini bayar, besok gratis. Saya pikir berani juga ini pemilik restoran ya. Di saat orang diskon 25%, 50%, 30%, ini orang bisa bilang, hari ini bayar, besok gratis. Kepengen juga saya besoknya balik lagi. Dasar goblok saudara-saudara. Iya kan? Besoknya saya datang, saya makan, saya bilang, Mas, kemarin saya udah makan. Ini buktinya ada bonnya, berarti hari ini saya gratis. Dia bilang, loh baca aja tulisannya Pak. Hari ini Bapak bayar, besok yang gratis. Dalam hati saya, gua yang bodoh, apa dia yang terlalu pintar ya? Intinya sebetulnya sederhana. Tomorrow never comes. Amin. Besok itu tidak pernah ada. Hidup ini besok itu tidak pernah ada. Amin. Sama-sama bilang sama saya, besok tidak pernah ada. Makanya Alkitab selalu bilang apa? Hari ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hari ini. Nah, ada banyak orang
persoalannya hidup hari ini dengan stres hari kemarin. Iya kan? Ya habis gimana pendeta dulu kan saya begini, pendeta dulu kan saya begini. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, the devil is the master of yesterday. Setan itu adalah masternya untuk kemarin. Iya kan? Setan paling senang kita ingat masa lalu. Makanya salah satu perintah Tuhan kepada Lot dan istrinya, kamu lari dan jangan apa? Look back. Jangan menengok apa? Ke belakang. Bilang sama sebelah saudara, jangan nengok ke belakang. Amin. Itu bukan berarti kalau orang panggil saudara, Carla, Carla. Hey. Kok lo aneh banget kayak truk belok begitu? Gembala gua bilang gak boleh nengok ke belakang. Itu namanya salah bantal saudara. Ya, makanya di gereja ini selalu saya bilang, jangan usik-usik masa lalu orang. Amin. Amin. Saya gak mau peduli masa lalu orang. Saya lebih tertarik bicara masa depan daripada masa lalu. Amin. Karena masa lalu kita sudah selesai di sini. Amin. Waktu saudara menerima darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, masa lalu kita sudah dibereskan oleh Yesus. Hari depan kita dijamin oleh Kristus. Haleluya. Di gereja ini saya tidak mau ada saudara pun punya trauma. Ada istri yang cemburuannya minta ampun. Suaminya digigit nyamuk aja dia berteriak. Itu nyamuk laki atau perempuan? Ada banyak perceraian terjadi, seringkali bukan persoalan tidak cocok. Tapi karena suami gak tahan, istri cemburuan. Ada suami yang liatin saya gini, pasti bininya cemburuan. Dan orang cemburuan tuh gak pernah sadar bahwa dia tuh menyiksa orang, saudara. Betul Pak? Bagaimana mau bilang betul Nadianya? Singa betinanya ada di samping. Tapi ada banyak orang kenapa begitu? Trauma. Ya habis gimana pendeta, saya tuh pacaran sama 7 orang. 7-7-nya, maksudnya pernah. Bukan pacaran sama 7 orang sekaligus, enggak. Bye-bye lo sekarang, orang punya banyak bini bisa ditembak lo. Gua kasih tahu aja saudara-saudara. Heran saya. Bini satu aja gak habis punya banyak ditembak, mate maho. Iya kan. Barangan sih punya bini banyak. Tembak lo. Hari ini saya cuma mau bilang nih sama saudara nih. Iya kan. Habis gimana pendeta? Saya kan sempat pacaran 7 kali waktu itu. Waktu saya masih SMA, kuliah gitu. Tapi 7-7-nya selingkuh pendeta. Nah mungkin lu memang demennya model kayak gitu kali. Iya kan. Jadi ada orang tuh sampai trauma banget. Habis gimana ya pendeta? Habis gimana ya pendeta? Hari ini saya mau bilang, hidup hari ini aja udah susah. Tambah lu mikirin yang kemarin-kemarin. Nggak stroke aja udah mujizat. Amin. Makanya dalam hidup saya, dalam pendahuluan saya tekankan begini. Ini prinsip hidup saya. Hari kemarin adalah sebuah pelajaran. Amin. Sudah berlalu. Dan tidak usah ditangisi, tidak usah disesali, dan tidak pernah bisa diulang. Amin. Kalau sudah gagal hari kemarin, sudah. Nggak usah ditangisin. Iya kan? Kalau sudah susah di hari kemarin, sudah. Nggak usah ditangisin. Jangan terus sebentar-bentar. Dulu, opa-opa kan paling senang cerita gitu. Dulu waktu zaman Jepang, opa naik sepeda jengki, sepeda jengki.
Masya Allah. Oh Pak cerita dulu waktu zaman Jepang. Iya ya. Hari kemarin adalah apa? Pelajaran. Orang yang bodoh adalah orang yang terus menangisi hari kemarin. Orang yang bodoh adalah orang yang membanggakan hari kemarin. Orang yang bodoh adalah orang yang terus tertekan karena peristiwa hari kemarin. Hari kemarin adalah pelajaran. Hari esok adalah apa? Pengharapan. Iya kan? Satu-satunya yang kita bisa raih hanyalah apa? Hari ini. Karena buat saya hari ini adalah apa? Kehidupan. Ya. Jadi ada 3. Hari kemarin adalah apa? Pelajaran. Yang hari esok adalah apa? Pengharapan. Hari ini adalah apa? Kehidupan. Pelajaran di hari kemarin kita belajar di hari ini. Dan kita persiapkan untuk hari esok. Itulah yang namanya keberhasilan dan keindahan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya saya catat di sini pada dasarnya kemarin itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Tidak pernah bisa kita ulang lagi. Dan hari esok tidak akan pernah kita raih. Hanya hari ini yang dapat kita jalani dan kita nikmati. Amin. Iya kan? Hanya hari ini yang dapat kita jalani dan kita nikmati. Iya kan? Makanya Alkitab sudah bilang tegas di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Pandangan Alkitab sangat tegas, lihat Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Iya kan? Artinya juga jangan kamu tangisi hari kemarin. Hari kemarin sudah berlalu. Hari besok tidak pernah akan kita rebut. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya selalu saya bilang minimal kita sehari berdoa 2 kali. Yang pertama kita berdoa pagi hari. God, thank you for the day of the Lord. Tuhan terima kasih buat harinya Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai saya tahu. Sepanjang hari ini Tuhan akan menguatkan saya tahu. Sepanjang hari adalah hari yang terbaik, itu saya tahu. Amin. Jadi saudara kalau bangun pagi itu, speak word of faith. Setiap pagi sudah bangun, ucapkan kata-kata iman. Amin. Jangan kalau bangun pagi, aduh Tuhan masalah saya berat Tuhan, aduh pinggang saya sakit Tuhan, aduh saya mencret-mencret Tuhan, aduh gatal-gatal kumat Tuhan, aduh ketombe keluar semua Tuhan. Ya. Kalau sudah pernah ikut rombongan saya ke Tanah Perjanjian, pasti sudah ngerti. Setiap hari, setiap pagi, selesai doa pagi, pasti kita sama-sama ucapkan. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari perkara-perkara dahsyat. Pasti. Sampai hari ini, setiap hari saya bangun itu yang saya ucapkan. Saya selalu bilang dalam hidup saya, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari-hari perkara-perkara besar. Amin. Karena selalu saya bilang, that is a new day. Alkitab bilang apa dalam kitab Ratapan? Kasih setia Tuhan selalu baru. Makanya waktu bangsa Israel ada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, iya kan? Tuhan janji apa? Hujan roti. Sama-sama bilang sama saya hujan roti. Alkitab tidak bilang gerimis roti. Hujan, iya kan? Hujan itu nggak gini, nggak tes, enggak. Kalau hujan gini nih, ser. Nah, sama-sama bilang sama saya, ser. Nah itu. Nah. Sudah menetes berkatmu, netes, enak aja. Ser.
Sama-sama bilang sama saya, ser. Tuh. Hujan roti. Waktu kita udah lepaskan diri dari Mesir, dari perbudakan, Tuhan janji hujan roti. Sama-sama bilang sama saya, hujan roti. Apa artinya hujan roti? Kita kalau udah keluar dari perbudakan, kita udah keluar dari dosa, kita sudah lepaskan diri dari ikatan daging, janji Tuhan, hujan berkat tercurah buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. But mereka every single day, setiap hari mereka harus keluar dan ambil roti. Amin. Nggak bisa sebulan sekali. Iya kan? Kenapa? Karena every day is a new day. Setiap hari-hari yang baru buat mereka. Amin. Jadi kalau pagi-pagi kita doa, itu hari berkat buat saudara. Amin. Tapi ada banyak orang doa belum, ini udah seperti penjual trompet. Iya kan? Atau dia combine. Habis berdoa dia melepaskan segala roh-roh itu. Iya kan? Gak bisa. Gak bisa. Every day is a new day. Amin. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari-hari baru. Dan setelah itu, malam sebelum sudah tidur, bilang Tuhan malam ini saya mau tidur enak. Malam ini saya mau tidur tenang. Utang boleh banyak, persoalan boleh banyak, tapi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Cuman ini yang saya bisa selesaikan. Setelah itu semuanya saya serahkan ke Tuhan. Amin. Jadi sudah tidur enak. Besok pagi bangun, thank you for this wonderful, beautiful, blessingful day for me. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang bikin saudara stres bukan karena Tuhan tidak bela hidup saudara. Tapi karena kesusahan 12 tahun lu tanggung sehari. Mantan pacar saudara 3 tahun yang lalu ngomong yang nyakitin saudara, itu masih lu inget. Mertua saudara ngomong apa 2 tahun yang lalu, saudara masih inget. Iya kan? Persoalan 7 tahun yang akan datang, apa yang akan terjadi sama anak saudara, udah saudara mulai pikirin. Nah, bayangin gak tuh? Kesusahan 12 tahun lu tumpuk semuanya. Enggak, error aja udah mujizat. Saudara tahu nggak? Handphone itu, kalau aplikasi yang satu belum ditutup, sudah buka lagi, lama-lama error, hang. Iya kan? Makanya ada banyak orang di gereja duduk diam bengong, itu udah hang. Bener. Makanya ada orang Kristen yang udah berhenti merokok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ngerokok lagi sekarang, hang. Makanya ada orang yang pulang kantor, maki-maki istrinya, lu tolol, lu hang. Itu kalau begitu terus, lama-lama bukan hang, error. Nah kalau ada error, jalan keluarnya, ya, kanan, ya. Nah itu error lama-lama saudara. Iya kan? Karena itu, buat saya, kitalah yang akan menentukan. Apakah hari ini berbahagia atau hari ini berbahaya? Amin. Janji Tuhan jelas. Pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kamu. Tetapi perintah Tuhan juga tegas. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Selalu dalam hidup saya punya prinsip, seberat apapun persoalan saya cuma harus tanggung 24 jam. Amin. Tomorrow is another story. Tomorrow is another day. Amin. Besok saya tahu ada hal-hal yang baik lagi yang Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, apa makna hari ini sebetulnya? Saya catat di sini ada beberapa hal. Lihat Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah apa?
kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab apa? The joy of the Lord is your strength. Karena sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu. Jadi every day is a holy day. Iya kan? What is holy day? Oh, today is holiday. Artinya apa? Terjemahan bahasa Indonesia kalau holiday seringkali disebut sebagai apa? Hari libur. Amin. Iya kan? Tapi pernah nggak saudara bayangin? Holiday itu asal katanya a holy day. Artinya apa? Kalau setiap hari kita jadikan kudus, hari itu hari libur buat kita. Amin. Hari itu hari istirahat buat kita. Hari itu hari yang tidak stres buat kita. Saya waktu merenungkan ayat ini saya pikir, wah luar biasa ya. Kita kalau anggap, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hari kudus, kesannya apa? Wih, ngeri kali kawan, ngeri kali. Ini hari kudus, mesti pakai baju putih-putih atau hitam-hitam kawan. Gak boleh ketawa. Wah, merusak hari kudus. Ya. Hari kudus kawan. Tapi waktu kita terjemahkan ke bahasa Inggris, holiday, kesannya kalimat itu udah biasa saudara dengar, betul? Iya kan? Kok anak kamu gak sekolah? Holiday. Iya kan? This holiday, where you going? Gitu. Kemana kamu pergi untuk holiday ini? Padahal holiday artinya apa? Hari kudus. Asalnya dari ayat ini. Asalnya dari ayat ini. Today is holiday. Buat kita setiap hari hari kudus. Dan selama kita mampu menguduskan every day, we will feel the holiday. Kita akan selalu merasa libur. Kita akan, meskipun masalah sebanyak apapun. Tetapi Alkitab berkata hari ini kudus. The joy of the Lord is my strength. Kesukaan dari Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau hari itu sudah tidak buat dosa, kalau hari itu sudah dekat sama Tuhan, kalau hari itu sudah akrab sama Tuhan, will be a holiday for you. Amin. Amin. Masalah kerjaan banyak sekalipun, it's a holiday. Sehingga sebagai gembala jemaat, saya encourage setiap saudara, setiap hari harus menjadi holiday di keluarga kita. Amin. Setiap hari harus menjadi holiday. Makanya saya bilang gereja ini harus menjadi gereja tertawa. Gereja ini harus menjadi gereja sukacita. Biarin orang di luar ngomong, wah lu dari Glow ya? Yang pendetanya cuma ketawa. Bilang biarin, daripada lu gerejanya stres melulu. Ya. Aduh, awal-awal saya melayani Tuhan saya sempat goncang juga. Orang bilang, orang itu cari Gilbert cuman pengen ketawa-ketawa aja. Sampai saya bilang, Tuhan, apa saya berhenti jadi pendeta? Saya daftar Sri Mulat aja. Tapi saya dasar orangnya memang begini, mau diapain? Saya memang gak bisa gitu, tegang-tegang dalam hidup. Gak bisa saya. Saudara-saudara. Sampai saya udah belajar tuh. Sampai saya mempelajari tata bahasa yang lebih rapi. Bener asli. Tapi lu jangan cerita orang ya. Awal-awal pelayanan saya sempat stres loh. Bener saya kan, ya ilah, saya melayani Tuhan waktu itu saya umur berapa ya? 17-18 tahun gitu, itu khotbah-khotbah awal saya 17-18 tahun. Iya kan? 19-20 tahun, udah mulai khotbah di mana-mana lah gitu ya kan. Lalu umur 24 udah ada di TV. Nah yang ngomongin saya itu kan yang udah senior-senior banget gitu. Orang cari Gilbert mantu ketawa-ketawa. Saya sampai belajar bagaimana caranya khotbah serius. Saudara-saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang kasih setianya dari awal sampai kesudahannya. Dan kalau saja kita mau membuka hati,
Dia akan datang menyapa kita dengan kasih. Pernah saya khotbah begitu, kaki gua gemeter men. Gemeter gua. Bener. Saya bilang Tuhan, sebentar lagi kaki saya mau gak injak tanah ini. Ini mau gak injak tanah nih, bentar lagi dia naik nih. Ngang. Ada kitiran di atas. Lu pikir gua Doraemon. Sampai saya bilang, duh Tuhan, stres juga begini. Tapi benar, sempat ada masanya. Aduh, saya sampai benar-benar bilang, Tuhan, bikin saya jadi orang serius napa? Ilangin semua ide-ide untuk yang lucu-lucu, ilangin Tuhan. Tapi saya dengar langsung suara Tuhan bilang sama saya, I'm gonna use you like who you are. Saya akan pakai kamu seperti keberadaan kamu. Sampai saya nangis sama Tuhan. Sampai saya bilang, ya udah Tuhan, biarin dia orang mau ngomongin. Dan saya dengar lagi suara Tuhan jelas bilang, orang boleh ngomongin kamu, tetapi kamu bukan melayani orang kan. Ya udah, kalau Tuhan senang ya udah. Asal Tuhan senang, yang bagian diomongin saya biarin. Ya. Nih, nggak apa-apa. Akhirnya saya belajar, iya. Lama-lama saya renung, iya. Orang tuh kalau dekat sama Tuhan, pasti suka tertawa. Amin. Akhirnya di end of the day, orang itu apa sih yang dia cari? Kaya enggak, sembuh enggak, mujizat enggak. Orang tuh yang dia cari sukacita. Amin. Meskipun dia terbaring di ICU, pakai, ya kan? Kabel udah stereo. ada yang di ICU, kabel cuma mono, itu masih nggak apa-apa. Ada yang udah stereo, yang paling parah udah surround. Sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, semua ada. Itu surround. Tapi lu awas ya. Lu kalau masuk ICU jangan sampai ketawa lagi. Saya selalu udah biasa lihat yang surround begitu ya kan. Nanti sudah pasti, ih bener Gilbert. Surround. Pas yang sakit mertua lu. Habis dah gua dah. Di ICU aja ketawa-ketawa dia. Betul nggak? Saudara pernah lihat orang di ICU tersenyum nggak? Orang kalau di ICU tersenyum, dia nggak rasa dia di ICU. Amin. Tapi orang kalau di rumah stres tetap rasa kayak ICU. Seperti kayak robot nggak jadi begitu. Iya kan? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Di gereja ini setiap saudara harus jadi orang yang bersuka cita. Amin. Karena kalau hidup kita kudus, kita buang dosa sepanjang hari itu, kita jaga firman di hati kita berhubungan dekat sama Tuhan, maka hari itu menjadi hari kudus. A holy day for us. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah botol. Yang kedua, lihat Mazmur 75, Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-8. Sebab dialah Allah kita, He is our God. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sama saya bilang sama saya, hari ini. Sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Berarti yang kedua, ya kan? Makna hari ini kita harus mendengar suaranya. Karena Ratapan pasal 3 bilang apa? Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Amin. Jadi hari ini, setiap hari, we have to listen for His voice. Setiap hari kita harus mendengar suaranya. Amin. Kadangkala Tuhan bicara lewat lagu. Kadangkala Tuhan bicara lewat khotbah. Kadangkala Tuhan bicara lewat suara Roh Kudus. Kadangkala Tuhan bicara lewat pembacaan firman. Makanya tiap hari kita harus mendengar suaranya. Apa makna firman? Iya kan? Di gereja ini saya encourage saudara setiap hari. Read the Bible. Iya kan? Makanya kita ada program-program radio. Saya beri nama hari ini harinya Tuhan.
Waduh, sekarang sudah masuk hari ini harinya Tuhan bagian yang kelima. Saya udah bicara di program ke 600 berapa itu, 620 sekian gitu. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu seluruh program mungkin saya udah bikin berapa? 4.000 atau 5.000 program saudara. Aduh minta ampun, gigi sampai udah terlepas 2. Ya, saya bicara terus, tiap hari. Dan sekarang udah ada di 115 stasiun radio di seluruh Indonesia saudara-saudara. Karena kerinduan saya cuma satu, setiap hari kita harus dengar firman. Amin. Karena kalau setiap hari kita dengar firman dan kita tidak mengeraskan hati, kita biarkan firman itu mengkoreksi kita, maka hari-hari kita selalu penuh sukacita. Kasih tepuk tangan lu yang meriah buat Tuhan. Amin. Alkitab bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bagaimana Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok? Lewat firman. Amin. Saya selalu percaya, orang yang bilang cinta Yesus tapi nggak baca Alkitab tiap hari adalah pendusta, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi. Sorry ya, jangan marah ya, Jangan marah ya, kan saya udah bilang sorry. Sebagai gembala aja saya udah bilang sorry. Lu aja belum bilang sorry sama saya. Iya kan? Saya bilang nih, orang yang bilang cinta Yesus tapi nggak baca Alkitab tiap hari, pendusta, saudara-saudara. Pendusta. Apa namanya? Bilang sama sebelah saudara. Lu jangan ketawa-ketawa, lu gitu nggak? Bilang. Saya lihat ada yang ketawanya pahit, gini. Salah satu dia baru cabut gigi atau memang dia nggak pernah baca Alkitab. Ya. Makanya saya mau ngomong sama pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Mulai dari pemain musik, singer apa. Kalau nggak baca Alkitab tiap hari berhenti pelayanan lah. Bener saya sih, berhenti. Lu bikin masalah aja di gereja kalau enggak. Karena hubungan sama Tuhan aja nggak bener, bagaimana bisa melayani saudara-saudara. Amin. Amin. Saya nggak bisa kirim satpam untuk periksa lo baca Alkitab nggak tiap hari. Tapi biar Tuhan yang tampeleng panganan saudara. Ya kan? Karena lu masuk akal nggak? Kalau kita bilang cinta Tuhan, kita nggak tiap hari, koran tiap hari kita baca, ya kan? Berita di TV tiap hari kita tonton, handphone tiap hari kita pegang, SMS apapun di handphone kita baca tiap hari, iya kan? Jangan ketawa-ketawa lu. Orang yang kita harapkan untuk beri kabar, nggak beri kabar, kita tanyain apa kabar. Gila, kabar kabur. Iya kan? Tuhan tiap hari kasih firman, kita nggak baca, pakai akal dong. Otak. Utek. Saya kan udah bilang, saya kalau khotbah yang injek tanah aja. Yang logik aja. Kalau saya bilang saya cinta Tuhan, iya kan? Lalu saya nggak baca Alkitab tiap hari, omong kosong itu saudara. Iya kan? Buktinya apa? Tiap hari kita mau dapat message. Tiap hari pesan-pesan di handphone kita baca. Iya kan? Masa tiap hari cuman merenungkan 1, 2, 3, 4, 5 ayat aja nggak bisa saudara-saudara. Itu kan omong kosong namanya saudara-saudara. Ya. Jadi yang pertama hari ini harus menjadi hari kudus. Setuju? Yang kedua hari ini kita harus dengar suaranya. Yang ketiga Lukas 23. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Yesus ngomong sama siapa ini? Sama siapa saudara? Sama siapa? Sama siapa saudara? Sama siapa? Sama-sama bilang sama saya, sama penjahat. Tanya sama sebelah saudara, kamu penjahat bukan? Iya kan? Cuman bedanya dia ketahuan, lu gak ketahuan gitu aja ya kan? Ada yang ketawanya asem banget. Ini Gilbert hari ini kenapa sih ini? Dia hari ini ada masalah apa kali di rumahnya? Coba ada tuh yang ketawa sama saya asem sekali gini. Dia gak sadar laler 2 udah masuk ke mulutnya. Ada orang saya perhatiin betul. Sepanjang saya khotbah mulutnya ngangat terus gitu. Lalar udah masuk 2 kali. Pulang kebaktian nanti istrinya tanya, yuk Pak kita makan dulu. Aduh gak tahu kenapa kok saya kenyang ya. Nah lalar hijau yang masuk kan gede sekali masuk itu. 2 kali untuk seminggu sih cukup. Hey!
Yesus bilang ini saudara? Penjahat. Bilang sama sebelah saudara. Gue juga tadinya penjahat juga. Itu. Kalau sama suami gak tunduk namanya apa? Penjahat. Kalau sama istri bentak-bentak namanya apa? Penjahat. Kalau sama anak marah, goblok, tolol, setan, gak ada otak. Namanya apa tuh? Penjahat. Kalau ngomongin pendeta di belakang pendeta. Ini yang ketawa nih yang suka ngomongin gua nih kali ya. Sudah ngomongin pendeta masih gak apa-apa, ngomongin gembala lebih jahat lagi. Narsis banget. Iya kan? Iya kan? Kalau terima uang lo nggak lapor sama suami atau nggak lapor sama istri, simpen dulu. Yesus ngomong sama siapa Pak? Penjahat. Penjahat saja. Kalau dia mau akui Yesus, hari ini adalah hari keselamatan. Saya bisa bayangin nggak? Kalau setiap hari kita bilang, today is the day of the Lord. Hari inilah harinya Tuhan. Engkau berkuasa atas hidupku. Apapun yang Yesus mau itu yang saya kerjakan. Apapun yang Yesus gak mau halaukan dari jalan hidupku. Hari itu bernama hari keselamatan bagimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya Ibrani 13. Ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih apa? Hidup di dunia. Iya kan? Dalam bagian lain Alkitab bilang apa? Kalau Tuhan bicara padamu hari ini, jangan apa? Keraskan hatimu. Iya kan? Artinya apa? Hari ini kita harus apa? Menerima nasihat. Sama-sama bilang sama saya harus menerima nasihat. Amin. Hari ini kita harus menerima apa? Nasihat. Iya kan? Setiap hari saudara, kita harus jujur akui, kita pasti masih buat kesalahan. Amin. Saya nggak bilang setiap hari kita masih buat dosa, kelewatan kalau tiap hari masih buat dosa. Harusnya sih enggak. Tetapi setiap hari kita masih bisa buat kesalahan. Dan itu berarti setiap hari kita masih harus dinasehati. Kalaupun tidak melalui orang, tapi bisa lewat Tuhan. Kalaupun tidak langsung Tuhan bicara, minimal lewat keadaan-keadaan yang terjadi. Artinya, setiap hari kita harus belajar. Setiap hari kita harus menguatkan diri. Setiap hari kita harus memperbaiki langkah. Setiap hari kita harus dengar-dengar akan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang kelima, Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu apa? Lenyap. Berarti hari ini adalah hari anugerah. Amin. Kalau setiap pagi kita bisa bangun, itu bukan karena ada vitamin yang kita minum. Itu bukan berarti karena kita pandai menjaga kesehatan. Itu bukan berarti karena kita rajin berolahraga. Itu bukan berarti karena hidup ini ada dengan sendirinya, saudara-saudara. Ya kan? Seperti film yang lagi populer sekarang, Knowing. Itu film sesat. Itu film dari ajaran yang berkata bahwa dunia ada karena memang harus ada, dunia akan berakhir karena memang harus berakhir. Nggak ada unsur Tuhan di dalamnya. Iya kan? Pokoknya ada ya ada aja. Ada orang salah nonton kali, nggak tahu saya maksudnya apa. Dia pikir itu pengangkatan darah Yesus. Itu lebih kacau lagi itu. Lu kalau nonton pakai otak dong dikit. Ada orang nonton Knowing bilang sama saya, wih pendeta itu film pengangkatan. Saya bilang darah Yesus, mesti dilepaskan nih orang nih. Karena sekarang memang lagi dipopulerkan dunia ada karena Big Bang. Karena ada aja. Bunyi Big Bang, ada. Itu kan tambah tolol lagi saudara-saudara. Ya kan? Masa bisa sesuatu ada tanpa awal-awalnya? Ya tapi kan dia tiba-tiba aja meledak. Yang bikin meledak siapa? Nah kan bodoh. Ya kan? Sederhana aja. Memang Tuhan yang menciptakan. Orang kan ingin menghilangkan unsur Tuhan. Amin. Iya kan? Orang sering
mau menghilangkan unsur Tuhan, saudara. Pokoknya dunia nanti akan berakhir, ya udah, pokoknya hanya orang terpilih tertentu aja. Tapi yang lain juga nggak langsung mati, enggak. Nanti ya diubahkan Tuhan, ya nanti jadi bagus lagi. Cuman ya Tuhan aja iseng-iseng sama seperti kayak apa tuh namanya, clay, lilin gitu, ya kan? Dibongkar, nanti lilin yang sama dijadiin bagus gitu. Itu teori yang berbahaya. Karena dalam hidup ini ada awal dan ada akhirnya. Kenapa ada awal dan akhir? Yesus bilang, I am the Alpha and I am the Omega. Aku adalah awal, aku adalah apa? Akhir. Berarti kalau kita bisa bangun pagi, itu anugerah. Amin. Makanya selalu saya bilang, waktu kita bangun pagi kita mulai bilang, hari ini hari Tuhan. Hari ini hari mujizat. Hari ini aku tahu Tuhan akan menyertai dan membela langkah-langkahku. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Karena hari ini hari anugerah. Berarti kita gak mau buat dosa hari itu. Berarti kita gak mau mengecewakan hati Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Setiap hari kita mau bikin Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Amin. Great. Secara singkat saya mau jelaskan ada 7 hal. Ada 7 hal yang akan membuat hari kita indah. Siapa yang mau harinya susah? Oh cuma 3. Siapa yang mau hari-harinya indah? Amin. Saya sudah bilang yang membuat hari itu indah atau membuat hari itu rusak adalah diri saudara sendiri. Yang membuat hari itu bahagia atau hari itu berbahaya adalah diri saudara sendiri. Karena rancangan Tuhan selalu indah buat kita. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan itu indah. Amin. Ini bukan urusan ada masalah atau tidak ada masalah. Ya bagaimana hari saya bisa indah pada kalau saya ada masalah? Hey! Oh ada yang kaget. Emang saya udah lihat ada yang, mungkin dia macet kali tadi jadi ngantuk dia sekarang. Jadi saya, hey dia kaget. Ya. Bukan masalah yang membuat hari sudah indah atau tidak indah. Diri saudara sendiri akan membuat harimu indah atau harimu penuh dengan kekecewaan. Amin. Bagaimana membuat hari indah? Saya sharing ya, ada 7. Yang pertama, jangan bersungut. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bersungut. Makin saudara bersungut, hari itu akan menjadi a terrible day for you. Akan menjadi hari yang menyusahkan buat saudara. Amin. Iya kan? Kalau saudara lagi bersungut, aduh hari itu menjadi hari sial. Ya. Jadi biasakan, ada masalah selesaikan. Ada masalah bersyukur dulu yang pertama. Baru selesaikan masalah. Karena kalau ada masalah langsung bersungut, udah deh hari itu menjadi hari penuh dengan kekecewaan saudara. Ya. Yang kedua, jangan curang. Orang curang untuk sementara bisa berhasil. Tapi kemudian hari-harinya penuh dengan ketakutan. Hari-harinya penuh dengan emosi. Kenapa? Karena dia menyimpan sesuatu yang gak beres dalam hidupnya. Belajar jadi orang yang apa adanya. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh curang. Ya, saudara-saudara yang dagang, saudara-saudara yang bisnis, gak apa-apa untung kecil, gak apa-apa. Yang penting jujur, jangan curang. Karena makin kita curang, makin kita mengisi hari-hari kita dengan kehancuran. Yang ketiga, jangan benci dan dendam. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Orang boleh buat apapun terhadap saya. Saya punya prinsip sederhana, 1 utas rambut saya tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Engkau susah bukan karena orang, tapi engkau susah karena engkau sendiri yang membiarkan orang menaruh benci dan dendam dalam hati saudara. Mulai hari ini jangan benci siapapun ya. Karena ingat, seringkali kejahatan pun di tangan Tuhan dapat Tuhan pakai untuk kebaikan buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Artinya orang buat jahat sama saudara. Iya kan? Saul buat jahat kan sama Daud kan? Iya kan? Tapi justru itu yang Tuhan pakai untuk angkat dia kan? Amin. Great. Yang keempat, jangan bohong. Bilang sama sebelah saudara, lu berhenti bohong kenapa? Suami-suami jangan bohong. Pemimpin-pemimpin jangan bohong. Karena makin kita bohong, kita buka pintu untuk kesialan buat hari kita. Tetapi ingat, waktu kita mulai bicara jujur, sepanjang hari itu ada rasa berkat gitu dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, yang kelima, jangan malas. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh malas. Karena yang membuat hari-hari kita berbahaya, yang membuat hari-hari kita penuh kekecewaan, yang membuat hari-hari kita menjadi hari-hari yang tidak bersinar, adalah karena apa? Kemalasan. Alkitab bilang, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tapi tangan orang rajin memegang kekuasaan.
Amin. Great. Yang keenam, jangan mudah percaya orang. Saya tidak bilang saudara harus jadi orang yang curigaan gitu sama orang, bukan. Tetapi jangan terlalu bersandar sama orang. Iya kan? Saya tidak bilang saudara setiap kali lihat orang, kan ada pandangan dunia gini. Kalau kamu ketemu orang, anggaplah dia menipu kamu. Tetapi kalau dia tidak menipu kamu, itu adalah pengecualian. Karena pada dasarnya setiap orang adalah penipu. Itu pandangan orang putus asa, saudara-saudara. Tapi maksud saya, jangan mudah percaya orang. Karena seringkali kita kecewa justru karena kita terlalu percaya sama orang. Amin. Tetapi belajar dalam hidup ini, perhatikan aja hidup ini. Makanya Alkitab berkata apa? Hendaklah engkau berhati-hati. Amin. Yesus ingatkan kita apa? Berjaga dan berdoalah. Paulus ingatkan kita apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sorry ya saya ngomong ini ya. Enggak semua orang yang nyebut Tuhan pasti lurus. Jadi kalau orang ngomong sama saudara, aduh saya pinjam uang dong, kan saya ini hamba Tuhan, saya kan begini. Dia ngomong segala-galanya tentang Tuhan, kadang-kadang kita udah terkesima gitu kan. Wah ini pasti orangnya baik nih, enggak juga nipu juga, gue udah pengalaman. Makanya gue ngomong sama lu, supaya lu jangan ditipu orang lagi. Iya, orang pakai kalung salib segede yang di katedral, belum tentu benar. Bener kalung salibnya aja gede, sampai kayak kita pikir, ini orang metik di katedral mana tuh kalau. Jadi saya cuma mau bilang sama saudara, karena nggak tahu ya, orang sekarang kalau menurut saya terlalu berani ya. Orang sekarang bohongnya meyakinkan saudara. Mungkin ada universitasnya zaman sekarang, iya, atau ada kursus kali nggak tahu. Ada sarjana-sarjananya, SPI, Sarjana Pembohong Indonesia, iya kan? Orang sekarang tuh kalau bohong meyakinkan. Saya itu kadang-kala sampai dalam hati saya gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan sabar? Tuhan ini terlalu sabar gitu. Mesti orang kalau bohong pakai nama Tuhan hajar jeder gitu. Giginya terkapar begitu ya kan. Tapi arrow sebelah kanan semua habis gitu kan. Kan enak gitu. Jadi tuh bohong tuh dihajar sama Tuhan. Kadang-kala orang udah sumpah-sumpah nih. Orang sekarang kan sumpah gampang banget. Pendeta, kalau sampai saya bohong pendeta, biar jempol saya sama kelingking tertukar pendeta. Coba bayangin. Jempol sama kelingking ketukar kan repot. Nah lu bayangin gak jempol di kelingking di jempol. Terima kasih Tuhan. Iya kan? Oh aduh. Saya tuh sampai kaget-kaget. Padahal Alkitab sudah bilang jangan kamu bersumpah. Tapi orang sekarang sumpah tuh gampang banget gitu. Pendeta, kalau saya bohong pendeta, biar saya mati berdiri di sini. Loh, kok dia mati berdiri? Wah gue kaget. Iya kan? Loh dia mati berdiri di depan saya. Jalannya bagaimana? Ada orang yang bilang, pendeta, kalau saya bohong nih pendeta, lidah saya nempel di langit-langit. Lu bikin takut gua lu ah. Itu kan orang yang suka sumpah-sumpah begitu kan. Tanda krisis kepercayaan diri itu kan. Iya kan. Orang kalau sumpah-sumpah gitu tuh krisis kepercayaan diri. Alkitab cuma bilang, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak, selesai. Iya kan. Nggak usah sumpah-sumpah, Alkitab udah bilang jangan kamu bersumpah kok. Iya kan. Karena rambut bukan milik kamu, tubuhmu bukan milik kamu, enak aja Tuhan punya kita yang pakai sumpah. Iya kan. Orang sekarang kalau sumpah-sumpah begitu, bikin saya takut ya. Bener. Pertama saya pikir orang kalau sumpah pasti bener. Nggak tahu saya pikir-pikir, Tuhan memang terlalu baik ya. Saudara perhatiin nggak? Suami yang berselingkuh, itu sumpah loh. Saya mah ya, dan keras ngomongnya bukan pelan-pelan. Enggak mah bener saya nggak berselingkuh. Enggak. Mah, kalau sampai saya berselingkuh, Tuhan belah kepala saya, Tuhan belah. Saya mau tanya istri mana yang gak percaya kalau suaminya begitu. Tuhan tuh adil mah, Tuhan tuh adil. Kalau sampai saya berselingkuh mah, Tuhan belah nih, Tuhan belah. Itu yang kayak begitu berselingkuh gak? Selingkuh padahal. Yang saya bingung kenapa Tuhan gak belah. Kalau Tuhan gak bisa suruh saya aja, saya belah. Tuhan ini kadang gak terlalu sabar. Bilang kayak bet sikat saya sikat.
Orang tua marahin anaknya. Kamu bener nggak melakukan apa-apa sama pacar kamu. Ma, nih ma, biar jempol kaki tertempel di lantai ma. Kalau saya berbuat zina ma, diangkat. Tuh kan ma, enggak ma. Nah. Sampai saya pikir, padahal dia memang udah bukan cuman berbuat, sampai aborsi segala udah. Dalam hati saya, Tuhan kok sabar banget, buat dong. Cari kayak orang Papua di mana yang lebih galak sedikit gitu untuk bertindak. Ya kan Tuhan kayaknya mesti punya staff-staff yang bagus-bagus gitu. Kayaknya Tuhan kurang orang kayaknya nih untuk bertindak nih. But that is God we serve. Itulah Allah yang kita sembah. Saya itu lama-lama awalnya saya percaya betul. Orang kalau sumpah, wih saya sampai menganga-menganga. Wih, berapa banyak cek kosong yang saya pegang. Orang datang ke saya lalu bilang, pendeta, saya tuh butuh banget pendeta, saya tuh butuh banget. Ini saya sumpah pendeta, cek ini ada isinya pendeta. Cuman butuh cash money, saya kan kesian. Saya bayar, udah saya simpan aja, ya kosong. Terus saya mau bikin apa? Maksudnya mau samperin orangnya, gue belah nih pala lu. Kan enggak. Paling pendeta, ya Tuhan, gue dikibulin orang. Saya tuh mau berdoa juga sama Tuhan, Tuhan saya dikibulin orang. Saya takut malaikat ketawa-ketawa, nah lu bodoh. Udah jadi pendeta masih bisa dikibulin orang. Ya udah, saya malu mau berdoa juga, ya udah saya diam aja lah. Saya bilang Tuhan biar kehendakmu yang jadilah, udahlah. Terus saya mau berdoa Tuhan biar orangnya dipukul, Tuhan gak tega. Gue bener, nih saya ngomong nih sama, saya gak tega gitu. Saya gak tega gitu, Tuhan hajar dia, Tuhan dia mau nipu saya. Enggak bisa. Pendeta itu hatinya lembut. Bener, aduh. Saya jujur ngomong gak bisa. Saya tuh gak bisa, saudara-saudara. Tuhan, tempeleng dia Tuhan, gak bisa. Saya pegang cek kosong ada 7 kali udah. Tadinya saya simpen, bener asli saya simpen. Tapi lama-lama saya bilang, udahlah. Ngapain lagi saya ingat-ingat kesalahan orang, bikin saya gak sejahtera aja dalam hidup ini. Anggap aja ini uang sekolah lah. Sekarang udah gak bisa lagi dikibulin orang. Apalagi yang pakai cek-cek udah gak bisa. Saya sekarang pas orang bilang, Pak ini, oh gitu ya, saya doain gitu aja lah udahlah. Habis kalau enggak gue dikibulin lagi. Cukup dong 7 ya kan. 7 kan angka sempurna, kalau 8 on. Ya kan. Jadi sorry, pakai cara lain lah, jangan pakai cara itu. Gue udah tahu kartu itulah. Ya kan. Saya udah gitu, makanya lu belajar pendeta, lu udah 7 kali dikibulin orang. Jadi kalau sudah nggak bisa dikibulin orang, wih hebat ya sudah nggak bisa dikibulin orang. Habis pendeta gue yang udah korbannya duluan. Dia yang bayar uang sekolah, gue yang dikasih ajarannya katanya. Iya, saya tuh nggak bisa. Saya tuh nggak bisa bener Tuhan. Hajar dia sampai tempurung lututnya pindah ke belakang Tuhan. Sampai jempolnya ada di kuping Tuhan. Bayangin di kuping ada jempol begini. Nggak bisa. Ya, makanya saya mau bilang sama saudara ya. Jangan mudah percaya orang. Saya nggak ajarin saudara jadi orang yang curigaan. Itu pun salah. Menjadi orang yang curigaan sama orang salah. Tetapi belajar jangan mudah. Karena Alkitab sudah ajarkan kepada kita hati-hati. Amin. Alkitab sudah bilang sama kita berdoa dan berjaga. Itu kalau sekolah teologi ya, berdoa dan berjaga artinya lain. Biasa kalau yang tinggal di asrama, kan dapat ayam bisa sebulan sekali. Berdoa dan berjaga sampai berdoa ayam dipegang. Karena kalau enggak amin, ayam berubah jadi tempe. Mending kalau ayam berubah jadi tempe, ayam berubah jadi kangkung. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama ayam pergi. Tinggal kangkung. Wah itu berdoa dan berjaga. Tapi Paulus juga bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Lalu bagaimana membuat hari ini kita indah? Jangan bersungut, jangan curang, jangan benci dendam, jangan bohong, jangan malas, jangan mudah percaya orang. Jangan menengok ke belakang. Amin. Belajar pandang ke depan. Sudah.
Yang sudah lewat jadikan pelajaran. Amin. Paulus bilang aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ibu-ibu lupakan apa yang ada di belakangmu. Amin. Mau Bu? Mau? Amin. Bapak-bapak lupakan apa yang ada di belakang. Mau? Amin. Anak-anak muda lupakan apa yang ada di belakang. Mari kita pandang ke depan. Hari kemarin sudah berlalu. Hari esok tidak akan pernah kita raih. Hari ini Allah kehidupan kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.